Amma ba'da. Baik, selamat datang kami ucapkan kepada para hadirin sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung pada acara bedah buku Secret of Divine Love. Sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, izinkan saya mengucapkan salam hormat dan selamat datang kepada narasumber kita yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan kita pada hari ini, Bapak Naufal Fa'alih Muhammad, AMD SI, Pustakawan UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang. Selamat datang, Bapak. Iya, Mbak. Terima kasih. Iya. Selanjutnya, saya ucapkan selamat datang kepada Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Imawati Selin Salsabila Sari, yang mana dalam hal ini diwakilkan oleh Ketua Bidang Organisasi PKIMM FIK UMKT, Imawati Yunisa Fitri. Selamat datang, Mbak. Iya, Mbak. Oke, baik. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Kakak sekalian, dan juga tidak lupa saya ucapkan selamat datang kepada para peserta yang sudah berkenan hadir untuk ikut meramaikan kegiatan kita pada hari ini. Yang dicek itu kenapa? Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena tak kenal maka ta'aruf ya teman-teman sekalian. Baik, perkenalkan nama saya Mokfir Anggreni dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, di mana dalam pimpinan komisariat ini saya menjabat sebagai Sekretaris Bidang Media dan Komunikasi. Baik, di sini saya akan memandu acara kita pada hari ini dari awal hingga akhir acara nanti sebagai Master of Ceremony. Selanjutnya ialah pembacaan tata tertib yang harus dipatuhi oleh peserta seminar pada hari ini. Mungkin operator bisa dibantu share screen tata tertib peserta. Baik, terima kasih. Tata tertib peserta kegiatan bedah buku Secret of Divine Love. Yang pertama, peserta wajib menggunakan pakaian sopan. Kemudian peserta hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Kemudian peserta wajib menggunakan background Zoom yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian pada saat pemateri berbicara, harap mikrofon di-mute. Kemudian peserta mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. Kemudian peserta diwajibkan menggunakan display name dengan format nama, strip, instansi. Kemudian pada sesi sharing dan tanya jawab nanti, peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau raise hand dan menunggu persetujuan host. Kemudian peserta dipersilahkan mengaktifkan mikrofon atau menggunakan kolom chat untuk bertanya selama sesi tanya jawab. Selanjutnya, saat sesi tanya-jawab, moderator akan memilih 3 pertanyaan teratas. Jika waktu memungkinkan, akan dibagi lagi untuk 3 pertanyaan. Selanjutnya, peserta dipersilahkan untuk mengisi absensi pada link di form yang akan di-share di kolom chat oleh panitia sebagai syarat mendapatkan sertifikat. Nah, itulah tadi tata tertib yang harus dipatuhi oleh peserta seminar kita pada hari ini. Dan tidak lupa saya mengingatkan kembali kepada peserta, diharapkan untuk bisa mengaktifkan kamera. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan invitation kita pada hari ini. Yang pertama, registrasi. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, penyampaian materi seminar bedah buku Secret of Divine Love. Yang keenam, tanya jawab peserta. Yang ketujuh, penyerahan sertifikat. Yang kedelapan, dokumentasi.
Yang ke-9, penyampaian peserta terbaik. Yang ke-10, pembacaan doa dan penutup. Baik teman-teman, kita mulai saja kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara pertama kita pada hari ini ialah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Imawati Andi Dinda Hairunisa. Waktu dan layar kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Shadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Aku menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Imran ayat 101 dan 103. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada Imawati Andi Dinda Hairunisa. Semoga yang membaca mendapatkan pahala, begitu juga yang mendengarkan. Baik, acara selanjutnya ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Diharapkan peserta mengaktifkan kamera dan memposisikan diri dengan baik.
Mohon maaf, kita tunggu sebentar ya, teman-teman.
Baik, acara selanjutnya ialah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama itu akan dibawakan oleh Imawati Selin Salsabilasari, yang mana dalam hal ini diwakilkan oleh Ketua Bidang Organisasi PKIMM FIK UMKT, Imawati Fitri. Kepada Imawati Yunisa Fitri, kami persilakan. Terima kasih Mbak Mafira Anggraini selaku MC kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat pemateri kita Bapak Naufal Fali Muhammad, AMDSI, selaku Pustakawan Universitas Muhammadiyah Semarang. Kami ucapkan selamat datang Bapak dan terima kasih sudah berkenan hadir pada seminar yang luar biasa ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan seminar bedah buku dengan judul yang sangat menarik ini pula. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini. Saya Yunisa Fitri mewakili Ketua Umum FIK Kak Selin Salsabila menyampaikan permohonan maaf karena beliau tidak dapat hadir pada acara yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada acara yang berkah ini, yaitu seminar bedah buku Secret of Divine Love, yaitu sebuah perjalanan spiritual yang mendalam tentang Islam. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu program kerja dari bidang RPK agar kita semua dapat meningkatkan budaya literasi kita. Seperti yang kita ketahui, minat baca masyarakat Indonesia masih sangat memprihatinkan ya teman-teman. Semoga kita yang ikut pada seminar ini semakin bertambah wawasannya, semakin bertambah pengetahuannya, serta membuat kita cinta akan literasi. Sedikit pantun dari saya, ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Lebih cepat, lebih bagus. Jadi marilah kita buka seminar bedah buku ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian sambutan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC cantik kita, Mafira Anggraini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Imawati Yunisa Fitri, yang mana dalam hal ini mewakili Ketua Umum PKIMM FIK UMKT. Baik, sambutan yang kedua itu ialah sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Bedah Buku Secret of Divine Love. Kepada Imawati Sudarti, kami persilakan. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Mbak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Baik, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang telah Ia berikan kepada kita semua sehingga kita masih dapat hadir pada seminar bedah buku di siang hari ini. Salawat dan salam tak lupa untuk selalu kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Baik, yang terhormat pemateri kita pada hari ini, Bapak Naufal Fali Muhammad, AMDSI. Selamat datang Bapak. Kemudian yang terhormat Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Imawati Selin Salsabilasari, yang kini digantikan oleh Ketua Bidang Organisasi Yunisa Fitri, dan yang saya hormati seluruh peserta yang telah hadir pada siang hari ini. Baik, saya Sudarti selaku Ketua Panitia, mewakili seluruh panitia mengucapkan selamat datang
di acara seminar bedah buku Secret of Divine Love, yaitu buku yang menceritakan tentang perjalanan spiritual yang mendalam tentang Islam. Saya mengucapkan terima kasih atas begitu besarnya antusiasme peserta yang telah hadir, dan juga saya mengapresiasi atas kerja keras teman-teman panitia yang telah maksimal menyelenggarakan acara bedah buku pada hari ini. Tentunya acara ini bertujuan untuk membuat kita semua, khususnya mahasiswa, semakin cinta dan meningkatkan budaya literasi kita, baik itu dalam membaca dan menghasilkan sebuah karya tulis. Saya juga mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ataupun ada hal-hal yang tidak berkenaan di hati seluruh peserta. Semoga dengan adanya acara ini, teman-teman bisa mengikuti dengan seksama, sekaligus bisa bermanfaat untuk kita semua, dan menambah pengetahuan kita tentang betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Jadi setelah ini silahkan teman-teman peserta menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Dan bagi teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, silakan diaktifkan agar pada saat penyampaian materi lebih bersemangat. Baik, mungkin itu saja sepatah dua kata dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imawati Sudarti selaku Ketua Panitia pada kegiatan kita pada hari ini. Baik, saya izin menyampaikan informasi terkait tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia agar bisa menyimak materi nanti yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yang mana beliau jauh nih dari Semarang ya teman-teman sekalian. Jadi harapannya teman-teman bisa menyerap nih semua ilmu dari beliau ya, begitu. Ya, jadi saya mengingatkan juga untuk kegiatan kita pada hari ini nanti ada sedikit door prize dari teman-teman panitia untuk beberapa peserta yang aktif pada kegiatan kita pada hari ini. Jadi dimohon untuk tetap berada di room Zoom untuk bisa menyimak kegiatan kita pada hari ini. Dan juga untuk link give form absensi nanti akan di-share di penghujung acara. Mungkin itu. Baik, selanjutnya izinkan saya mengundang Imawati kita, Imawati tercantik di PKIM MFIK UMKT untuk memimpin agenda utama kita pada hari ini sebagai moderator. Kepada Imawati Herniati kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang sungguh luar biasa dan penuh semangat hari ini ya, dalam memimpin acara bedah buku kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yudillahu fala mudhillalah wa man yudillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul, bertemu, dan bertatap pada siang hari ini walaupun terhalang jarak dan hanya mampu bersua lewat perantara Zoom ini. Semoga semangat tidak hilang dengan segala kondisi. Yang terhormat, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Imawati Selin Salsabila Sari, yang saat ini diwakili oleh Ketua Bidang Organisasi Imawati Yunisa Fitri. Yang terhormat, Ketua Panitia Seminar Bedah Buku Imawati Sudarti. Yang terhormat, narasumber hari ini, Bapak Naufal Fali Muhammad. Selamat datang Bapak, dan selamat bergabung pula kepada seluruh audiens Seminar Bedah Buku yang berbahagia. Saya, Herniati, sebagai moderator yang akan membersamai
dan menemani selama kurang lebih 1 jam ke depan. Seminar bedah buku hari ini mengangkat judul, yaitu Secrets of Divine Love, menceritakan tentang cinta Allah kepada hambanya yang tak pernah pupus, larut, lekang akan waktu, berbatas, dan mencapai ambang batas. Perjalanan spiritual yang menjelaskan betapa Islam merupakan agama yang penuh cinta dan kasih sayang. Baik, sebelum mulai, saya bacakan sedikit aturan selama sesi pemaparan berlangsung. Yang pertama, kepada peserta, harap mengaktifkan kamera dan unmute suara untuk kelancaran pemaparan. Yang kedua, pertanyaan dapat diketik dalam Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang telah bergabung hari ini. Dengan begitu banyak kesibukan, tetapi beliau tetap menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama dengan 81 orang yang bergabung di dalam Zoom ini. Baik, narasumber kita bernama Bapak Naufal Khalil Muhammad. Riwayat pendidikannya bisa dilihat teman-teman ya di layar kita, dengan organisasi Magelang, Ketua Internal Rohis Mansa Magelang, Ketua Yuknadi Semarang, dan staf Divisi Siar Insani 2018. Mana pencapaiannya juga. Yang pertama, finalis IICC Osaka Kyoto 2018 menjadi trainer kelas Yes Yuknaji Semarang, juara 1 Lomba Dai Dosen dan Tendik Unimus 2022, dan juara 2 Lomba Tartil Quran Dosen dan Tendik Unimus 2022. Beliau merupakan salah satu pustakawan UPT Perpustakaan Universitas yang kampus hijau, asri yang menyimpan begitu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Bagaimana Mbak. kabarnya Pak? Waalaikumsalam, Mbak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat Pak ya? Ya, sehat. Baik Bapak, mohon izin sebelumnya materi dapat dipaparkan 40 menit ke depan Pak ya, dan akan dilanjutkan pada sesi tanya jawab. Baik, untuk mengefektifkan waktu kita kepada Bapak Naufal Khalil Muhammad, saya persilahkan. Oke, sebenarnya saya mau izin untuk share screen dulu. Ya, udah kelihatan kan? Sudah Pak. Oke, udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, luar biasa sekali. Dari Universitas Kalimantan Timur, hormat untuk teman-teman semuanya, yang ketua panitia, terus ketua IMM, dan teman-teman semuanya yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Saya amat sangat senang sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu sama kalian untuk perdana kali pertama ya. Dan saya sih berharap ini bukan pertemuan terakhir kita untuk bisa bersua kembali di kemudian hari, tapi yang jelas perasaan saya hari ini, tadi saya itu ada acara Mbak, jam 7 sampai jam 12 saya ada acara, habis itu langsung tak sempetin buat langsung join ke Zoom. Alhamdulillahnya itu materinya juga sudah jadi saya bisa langsung buat ketemu sama teman-teman. Senang sekali, excited banget, karena for your information teman-teman semuanya, ini meskipun saya itu sering untuk mengisi kajian, tapi ini format baru saya untuk bisa bertemu sama teman-teman seperti kalian untuk membicarakan buku. Ini pertama kali saya membedah buku.
Dan ini sangat excited banget karena kegiatan mereview buku ini sebenarnya baru saja saya mulai menjadi resolusi tahun 2023 saya. Karena dari dulu saya sudah suka sama buku, cuma ya nggak saya review, cuma saya baca aja. Cuma saya ya udah dibaca selesai, dipikir buat diri sendiri, nggak mau nge-share ke orang lain. Tapi habis itu ketika saya ngelihat di Instagram saya, explore saya itu ngelihat, oh ternyata buku itu bisa ya untuk bisa kita sharekan. Apa yang sudah kita baca, apa yang kita dapatkan dari buku tersebut, apa pesan-pesannya dan lain sebagainya, ternyata bisa ya dibikin format untuk bisa disampaikan kepada orang lain, di Instagram terutama. Dan itulah yang justru membuka jalan rezeki saya untuk bisa ketemu sama teman-teman. Terima kasih Mbak Dwi Astri ya, yang beliau mengontak saya untuk pertama kali untuk bisa ketemu sama teman-teman, luar biasa, Masya Allah. Dan ya, buku Secrets of Divine Love ini adalah buku yang untuk pertama kali saya temukan itu justru dapatnya dari rekomendasi teman-teman saya waktu SMA. Kisah kilas baliknya adalah ketika itu saya nanya aja sebenarnya sama teman-teman di Instagram saya pakai question box itu. Saya nanya, ada nggak buku-buku agama non-fiksi yang kira-kira menarik? Terus salah satu teman saya ngomong, ini nih buku Secrets of Divine Love, karyanya Al Helwa. Ini bagus banget karena ini bestseller internasional. Terus habis itu saya baca, dan ternyata memang kalau teman-teman sudah membaca mungkin, teman-teman bakal menemukan ada satu keunikan yang luar biasa yang kita temukan di buku ini. Nah, insya Allah nanti kita bakal bahas itu. Tapi yang jelas, buku ini termasuk buku yang sedikit ibaratnya ngasih motivasi hidup untuk saya. Motivasi hidup itu bukan berarti saya kepengen mati ya, bukan. Maksudnya motivasi hidup itu lebih untuk menjadi orang yang lebih baik gitu loh. Dan itulah yang saya dapatkan dari buku ini, karena seperti yang disampaikan tadi sama teman-teman panitia, kita mengetahui betul bahwa ternyata selain orang-orang Indonesia itu mereka literasinya buruk, termasuk level terendah di dunia, bahkan saya cek di Kominfo itu untuk data 2022 itu dari 70 negara itu Indonesia itu nomor 62. Wow, 10 besar. 10 besar tuh, 10 besar paling bawah maksudnya. Dan itu yang justru agak miris karena ya bayangkan aja saya pustakawan gitu ya, kerjaannya buat ngejagain buku, gampangnya, simpelnya gitu ya. Tapi ternyata orang-orang Indonesia pun nggak suka untuk membaca buku. Dan itu sudah menjadi tugas utama seorang pustakawan itu menyampaikan bahwa betapa pentingnya seorang ya masyarakat secara umumnya, apalagi anak-anak muda seperti kalian yang waktunya banyak, energinya banyak, tapi hari ini justru ketransfernya atau dihabiskannya ke tempat-tempat yang justru tidak memberikan manfaat sama sekali untuk dia di kemudian hari. Padahal investasi untuk membaca buku itu memang tidak bisa dirasakan hanya sekali dua kali. Kayak misal mut-mutan, kayaknya bukunya bagus nih, tak baca gitu. Nggak bisa, nggak bisa. Ternyata pola pikir seseorang itu bakal berubah seiring berjalannya ketika dia itu semakin sering membaca buku. Ya, teman-teman bayangkan aja, ketika teman-teman itu ketemu sama seseorang, ya misal kalian sesama imawan atau imawati, terus sharing, terus curhat satu sama lain gitu ya, kalian bakal saling mengetahui, tukar pikiran, oh ternyata orang ini ternyata seperti ini. Ternyata orang ini itu karakternya seperti ini. Jalan pikiran hidupnya tuh ternyata seperti ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan sekarang bayangkan, seandainya teman-teman itu ketemu sama orang-orang yang sudah sukses, ketemu sama orang-orang yang pikirannya itu sangat luar biasa, dan itu tertuang di buku-buku yang kalian baca. Artinya, setiap kalian membaca buku, itu kalian ketemu sama orang-orang yang hebat. Mereka yang bisa menuangkan pikiran-pikirannya, menuangkan buah pemikirannya untuk ditransfer ke otak kalian. Nanti kepribadian seseorang itu bakal berubah tergantung informasi apa yang dia masukkan ke dalam otaknya. Saya sering ngasih contoh seperti ini. Kenapa orang-orang itu bisa percaya sama konspirasi global?
Kenapa seseorang itu bisa percaya dengan konspirasi-konspirasi yang berkembang di masyarakat hari ini dari mulai corona itu adalah sebenarnya itu adalah senjata pemusnah massal, habis itu tentang masalah vaksin, terus habis itu soal bumi datar dan lain sebagainya. Nah, kenapa orang-orang bisa percaya seperti itu? Itu nggak mungkin dengan sendirinya mereka percaya. Terus percaya kayak, oh ternyata bumi ini datar, nggak mungkin. Itu pasti mereka mulai interaksi dengan informasi terkait itu. Entah melalui video, entah dari omongan orang, entah itu dari buku, entah dari kejadian-kejadian hidupnya. Artinya, kalau teman-teman, saya pengen nanamkan sedikit untuk teman-teman, ini kunci banget untuk hidup kalian. Kalau kalian kepingin jadi orang hebat, maka banyak-banyaklah kalian ketemu sama orang hebat. Kalau kalian nggak bisa ketemu, ya lewat karya-karyanya. Ya apa? Contohnya, buku. Itu paling mudah. Dan satu hal, terutama ketika teman-teman itu, katakanlah seorang muslim, jadilah seorang muslim yang luar biasa dengan cara apa? Dengan cara ya ketemulah dengan para ulama-ulama kita, para ustadz-ustadz kita yang mereka sudah ketemunya di buku. Teman-teman bisa ketemu sama ustadz ini jadi tahu, oh ternyata pemikirannya seperti ini. Oh ternyata Islam seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk hari ini yang bakal kita bahas, yaitu apa? Secrets of Divine Love karya Ahilwa. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat beliau serta usaha beliau kita hari ini bisa merasakan nikmatnya iman serta nikmatnya Islam. Teman-teman, saya pengen nanya dong, ini yang sudah baca buku Secrets of Divine Love berapa orang ya? Saya pengen ngecek aja sebenarnya. Ngacung deh, ngacung di raise hand gitu. Saya pengen ngecek aja. Ada nggak? Oh, oke, 1 orang. Oke, terus habis itu ntar, Mbak, jangan hilang dulu. Lainnya lagi siapa? Ah, serius nih? Nanti saya bohongin kalian percaya-percaya aja loh. Oke, 1 orang ya. Wah, luar biasa. Nggak apa-apa. It's okay. Justru menurut saya, kalau teman-teman kepengen membaca buku, ini topik yang berbeda sih sebenarnya. Tapi untuk pembiasaan mulai membaca buku itu akan jauh lebih baik kalau dimulai ketika kalian sehat. Sehat matanya, sehat badan kalian, terus habis itu kalian punya waktu luang yang banyak, punya energi yang banyak, ayo tumpahkan untuk bisa baca. Nggak harus baca juga sih sebenarnya. At least kalian kalau minimal tuh apa sih susahnya baca gitu. Cuma buka buku, baca, selesai kan? Cuma itu ternyata berat untuk dijalani. Ya mari kita biasakan, gitu kan ya? Mari kita biasakan. Oke, saya pengen ngasih lihat buku ini yang sudah saya beli juga. Kebetulan saya bawa hari ini, dan insya Allah bakal kita bahas satu demi satu. Dari mulai siapa pengarangnya, latar belakang dia membuat buku ini itu apa, isi bukunya itu apa, terus habis itu kelebihan dan kekurangannya itu apa, dan kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari buku ini, terlepas dari plus dan minusnya. Oke ya? Oke, bismillah. Oke, teman-teman semuanya, Secrets of Divine Love ini sebuah perjalanan spiritual yang mendalam tentang Islam. Buku ini, teman-teman, dia berisi, ini untuk cetakan ke-6. Cetakan ke-6-nya, dia halamannya berjumlah 399. Walaupun, teman-teman, sebenarnya buku ini bisa selesai teman-teman baca di halaman 350. Nah, kenapa? Karena setelah 350 ke atas, itu adalah lampiran-lampiran yang Ahilwa itu sampaikan di buku itu. Jadi sumber-sumber apa yang dia gunakan dan seterusnya. Ahilwa menggunakan sekitar 40-an halaman atau 50-an halaman untuk menyampaikan referensi-referensi yang dia gunakan untuk bisa membuat buku ini. Artinya dia benar-benar serius untuk menyampaikan apa saja yang pengen dia tuangkan, dan termasuk memberikan pencerahan lah istilahnya untuk orang-orang yang membaca. Perlu diketahui teman-teman semuanya, Ahilwa ini bukan seorang
bukan seorang yang lahir di Timur Tengah, bukan, tapi dia seorang Muslim dan dia sekarang tinggalnya di California, di California. Jadi teman-teman bakal mengetahui latar belakang dari buku ini ketika teman-teman itu menyadari betul bahwa ini orang mana sih? Ternyata dia orang California. Orang California itu mayoritas Muslim atau tidak? Ternyata kita dia aja ini membuat Secrets of Divine Love itu dari bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita tahu target market pertama kali Ahelwa itu membuat buku ini tentunya adalah orang-orang non-Muslim, orang-orang yang mereka tidak tahu sama sekali tentang Islam, dan kita mengetahui betul bahwa Islam di negara-negara Barat itu pandangannya seperti apa. Mereka banyak yang Islamfobia dan seterusnya, karena media-media mainstream yang memberitakan. Dan disitulah Ahelwa pengen berperan untuk ngasih tahu nih kepada orang-orang yang awam, bahkan termasuk muslim-muslim sendiri, untuk apa? Untuk ngasih tahu bahwa Islam itu adalah agama penuh dengan cinta. Makanya bukunya, judulnya adalah Secrets of Divine Love, Rahasia Cinta Ilahi. Di buku ini teman-teman semuanya, kita jadi mengetahui bahwa kalau target marketnya itu adalah orang-orang yang awam, otomatis bahasa yang digunakan tentu bukan bahasa yang sulit, tapi bahasa yang mudah untuk diterima, dan karena dia kepengen menunjukkan Islam itu baik, pengen menunjukkan bahwa Islam itu penuh dengan cinta, tentunya di buku ini berisi tentang kebaikan-kebaikan yang diberikan Islam kepada hambanya. Nggak ada cerita tentang siksa kubur, nggak ada. Nggak ada cerita tentang neraka yang manusianya bakal dihukum dan sebagainya, nggak ada. Jadi benar-benar positif. Benar-benar positif. Nah, bagi saya teman-teman, aduh kelewatan malah. Oke. California mengatakan bahwa agama adalah buku ini ditulis menggunakan bahasa Inggris, terdiri di atas 385 halaman, untuk ini cetakan kelimanya, dan di Indonesia baru sampai ya 2020-an ke Indonesia baru itu. Dicetak sama Alex Media Komputindo. Dan hari ini teman-teman kalau pengen nyari di Indonesia, tentu teman-teman bisa cari di Gramedia, dan harganya memang agak pricey ya, agak bakal menguras kantong terutama untuk mahasiswa. Itu harganya itu terakhir saya beli buku ini itu 160 halaman. Tapi teman-teman worth it sebenarnya untuk membaca buku ini, asli worth it banget. Kenapa? Karena ini buku meskipun bukan buku yang ibaratnya bisa dijanjikan sebagai oh ini buku Islam nih, yang jelas Islamnya gitu. Enggak. Ini tuh buku ibaratnya tuh bukan buku referensi Islam, tapi buku motivasi Islam. Bedakan itu ya. Bedakan antara buku motivasi Islam sama buku referensi Islam. Kalau buku referensi Islam, jelas dia apa ya namanya ya, ya tahu sendiri lah buku-buku Islam itu seperti apa, kitab-kitabnya, pakai bahasa Arab yang jelimet dan ini dan itu dan sebagainya. Itu buku referensi Islam. Tapi ini buku motivasi Islam. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk ngasih pemahaman kepada mereka yang membaca bahwa Islam itu seperti ini, termasuk muslimnya. Buku ini teman-teman, bab-babnya itu kita lihat ya. Ini membahas tentang kali pertama teman-teman itu mengenal Islam. Pertama kali itu bahas apa kalau pengen mengenal Islam? Akidah. Di buku ini, pertama kali kita bakal ketemu di bab 1, judulnya itu Allah sama dengan asal cinta. Jadi, pengen nyampein Ahelwa itu pengen menyampaikan bahwa Allah ini adalah Tuhan yang benar dan dia penuh dengan cinta. Meskipun sebenarnya kalau kita ngelihat reviewer di internet bakal ada pro dan kontranya. Kenapa? Salah satu hal yang pros ya jelas kita tidak bakal mempermasalahkan hal itu. Yang bikin kontra adalah karena Ahelwa ini terkenal seorang sufi, teman-teman. Orang-orang sufi itu terkadang dia memiliki pemahaman yang
meyakini bahwa Allah itu ada di mana-mana. Allah itu ada di mana-mana, jadi Allah itu tidak bertempat di arsy, sehingga ya Allah itu ada di dekat kalian, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Terus habis itu ya dari situ biasanya kesimpulannya adalah, oh berarti karena Allah itu ada di dekat kita, bahkan dekat banget, bisa jadi kita ini adalah Tuhan bagi diri kita sendiri. Sehingga orang-orang jadi nggak maulah untuk sholat, nggak mau untuk ini dan itu dan sebagainya, melaksanakan berbagai macam kewajiban dan macam-macam. Tapi di buku ini saya melihatnya sih bahwa ini cuma metafor aja. Metafora saja, terus yang membuat akhirnya banyak orang-orang muslim yang akhirnya fine-fine aja, nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Plus Ahlullah ini, teman-teman semuanya, kita bakal melihat pro-nya atau positifnya dari buku ini adalah buku ini cocok banget teman-teman untuk teman-teman yang sedang mengalami penurunan dalam hidup. Nah, kenapa? Karena kita balik lagi ke bab-babnya. Bab-bab yang disampaikan oleh Ahlullah itu ada berjumlah 12 bab. Ada 12 bab plus bab terakhir. Jadi 13 lah. Ya ini nggak ditulis bab 13 sih, tapi ada bab terakhir yang tidak dikasih nomor, itu adalah puncak klimaksnya dan itu bagus banget. Itu bagus banget dan bikin saya akhirnya wah ini buku bikin saya kayak ya Allah, Allah tuh baik banget ya Allah gitu lah. Kayak ternyata tuh ya Allah, beruntung saya tuh dapat Islam gitu loh. Ternyata Islam tuh indahnya minta ampun. Sesalah-salahnya saya tuh Allah tuh masih cinta banget sama saya gitu loh. Dan di sini kita bakal melihat bahwa bab 1 itu bahas soal akidah. Bab 2 membahas soal kita manusia. Di judulnya itu sebutannya siapa Anda? Siapa kita maksudnya? Manusia. Dan di situ kita dikasih tahu tujuan manusia itu untuk apa, datang ke dunia ini, nanti mereka harus apa dan lain sebagainya. Dijelaskan di situ. Yang ketiga, membahas soal Al-Qur'an. Yang keempat, membahas tentang dimensi spiritual Islam. Di mana di situ membahas soal tawakal, membahas soal istiqomah, membahas soal untuk berserah diri kepada Allah, terus membahas tentang kunci kebahagiaan, itu di bab 4. Bab 5, ini bab favorit saya, yaitu apa? Taubat. Ini bab favorit saya karena jujur bab ini buku ini saya baca ketika saya tuh lagi aduh, capek banget ya Allah. Sama hidup tuh capek gitu loh. Kayak dengan berbagai macam masalah, terus habis itu bikin saya jadi malas-malesan untuk beribadah, malas-malesan untuk ya everything lah yang terkait dengan kedekatan kita sama Allah. Dan itu tuh bener-bener ngerasanya tuh saya kayak kok lagi jauh ya ini hubungan saya sama Allah kok lagi jauh ya kayaknya. Dan buku ini ngasih tahu ke kita di bab kelima ini tentang taubat, penyesalan dan kembali kepada kesatuan. Judulnya itu. Penyesalan dan kembali kepada kesatuan. Di mana di situ kita diajarkan bagaimana cara bertobat yang baik. Jangan berputus asa. Justru kalau teman-teman berputus asa karena kesalahan-kesalahan yang diperbuat, justru disitulah setan itu menang. Karena apa? Karena setan itu nggak suka kalau ada manusia yang berbuat salah terus dia bertobat. Dia nggak suka. Sukanya itu apa? Ya sukanya adalah ketika manusia itu bertobat, ketika manusia itu berdosa, ya udah, kamu nggak usah balik ke Tuhanmu lagi, kamu nggak usah balik ke Allah, udah kamu malu aja sama diri kamu sendiri. Kamu itu sudah harusnya tuh malu, harusnya tuh kamu nggak mungkin diampuni sama Allah, udah dibikin bener-bener bener-bener hancur lah di situ. Padahal justru kunci kebahagiaan, padahal justru kunci kenikmatan hidup, padahal justru kunci ketenangan hidup adalah ketika manusia meskipun dia berbuat salah, apapun masa lalu yang dia pernah perbuat, tetap kembali kepada Allah. Dan itu yang disampaikan apik banget oleh Ahlullah di bab kelima ini.
Kadang kita jadi optimis gitu loh. Optimis bahwa wah, kalau saya pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa yang besar, dan saya kok malah menjauhi Allah, itu adalah justru kesalahan yang jauh lebih besar. Maka Allah tuh nggak peduli sama masa lalumu. Allah tuh nggak peduli juga kamu itu sudah melakukan berapa banyak dosa. Intinya adalah selama kalian masih punya nafas, selama Allah itu masih kasih kalian nyawa, berarti Allah masih sayang sama kalian dan Allah masih ngasih kesempatan buat kalian untuk bertaubat. Itu kuncinya. Saya pengen ngasih quote sedikit dari bab kelima ini. Ada nggak ya yang saya tandai? Bentar ya. Oh ya, sorry, ada yang kelewat nih. Jadi Ahilwa ini dia ngefans banget sama Jalaluddin Rumi. Siapakah Jalaluddin Rumi ini? Jalaluddin Rumi ini adalah seorang penyair di masa lalu, kalau nggak salah sih satu zaman sama Abbasiyah, kekhalifahan Abbasiyah, di mana dia itu hidup bareng sama Khalifah Harun ar-Rasyid, kalau nggak salah ya, sepertinya sih iya, Harun ar-Rasyid, di mana di situ ada negeri 1001 malam, teman-teman tahulah kisah-kisah semacam itu. Nah, Jalaluddin Rumi ini adalah tokoh penyair yang terkenal pada saat itu, dan Ahilwa itu sangat menggemari Jalaluddin Rumi. Nah, kenapa? Karena ya bayangkan aja pembukaan buku ini aja itu sudah dibuka dengan quote-nya Jalaluddin Rumi, dan teman-teman bakal menemukan banyak sekali quote-quote dari Jalaluddin Rumi sepanjang buku ini. Asli, sepanjang buku ini. Ini kayak, oh ini orang ini emang ngefans banget sih. Ngefansnya tuh bukan main-main gitu loh. Nah, saya pengen kembali lagi ya ke quote-nya yang di bab kelima tadi. Ini saya ambil dari Imam Ali. Imam Ali itu menyampaikan bahwa taubat yang sesungguhnya adalah merasakan kesedihan dalam hati, mencari ampunan dengan lidah, dan berniat untuk tidak melakukannya lagi. Dilanjutkan sama Ahilwa, penyesalan dan tobat bukan dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bentuk menghukum diri sendiri. Penyesalan dan tobat itu tidak ditujukan untuk menghukum diri sendiri. Tapi untuk apa? Tapi untuk meminimalisir keinginan kita akan nafsu duniawi melalui rasa malu dan butuh akan Allah. Itu saya langsung, aduh, salah nih kalau kita punya dosa. Kok terus menjauhi Allah tuh benar-benar salahnya tuh banget gitu. Salahnya tuh salah banget. Artinya dia Ahilwa melanjutkan, jika kita menanggapi dosa dengan malu, kita terancam akan tenggelam dalam kesalahan-kesalahan kita, bukannya menyadari kebutuhan kita dan kembali pada Allah untuk memohon pertolongan. Kita lanjutkan. Itu bab 5, teman-teman. Bab ke-6 itu kita membahas tentang syahadat. Tentang makna syahadat. Bersaksi kepada Allah dan juga berserah diri kepada Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bab ke-7 membahas tentang sholat, bab ke-8 membahas tentang zakat, bab ke-9 membahas tentang puasa Ramadan, bab ke-10 membahas tentang haji. Dari sini aja teman-teman bakal sadar bahwa Ahilwa ini punya maksud dan tujuan membuat buku ini adalah mengenalkan Islam dari awal banget, dari mulai akidah sampai rukun Islam. Dan itulah yang buat akhirnya wajar banget. Ini buku terkenal banget di barat sana. Karena dia bahkan di situs Goodreads itu dia termasuk buku Islam yang populer, gitu. 10 buku Islam terpopuler. Habis itu bab 11 kita membahas tentang rahasia spiritual kematian. Ke-12 membahas tentang misteri surga dan neraka. Bayangkan ya, ini kita menuju bab ke-13, kita membahas soal kematian. Setelah tadi membahas soal taubat dan menjelaskan tentang Islam secara keseluruhan di rukun-rukun Islam, habis itu membahas tentang kematian, habis itu membahas soal surga dan neraka, dan yang terakhir adalah, ini yang bikin saya langsung, aduh,
Ini buku emang ngaduk-ngaduk perasaan gitu. Apalagi kalau teman-teman, mungkin kalau semisal cewek, mungkin bakal kayak suka banget sama buku ini. Karena kayak perasaannya tuh diaduk-aduk sekali. Di bab terakhir itu, judul bab terakhirnya saja, judulnya adalah Anda Dicintai. Pengen ya akhirnya itu pengen ngasih tahu aja bahwa sesalah-salahnya kamu ya, sesalah-salahnya kamu punya punya dosa sama Allah, atau sesalah-salahnya kamu itu berbuat salah kepada orang lain, apapun masa lalumu, apapun dosa-dosa yang kamu lakukan, apapun itu wes, apapun itu besar atau kecil, kelihatan atau tidak, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, akhirnya itu mengatakan bahwa kamu itu tetap dicintai. Ini nunjukin bahwa banyak sekali hari ini kan lagi marak banget ya soal mental health, di mana seseorang itu saking punya penyakit mentalnya itu sampai dia itu ngerasa kesepian, meskipun di tempat yang ramai. Woi, itu anak senja banget tuh, biasanya kayak gitu tuh. Quote-quote mereka kan biasanya main-main soal kayak gitu, soal-soal mental dan lain sebagainya. Bahkan mungkin di antara teman-teman mungkin ya mengenal ada teman-teman kita yang saking stresnya itu sampai ya nyakitin diri sendiri dengan silet dan lain sebagainya di tangannya, atau ya mengunci diri, nggak bisa bergaul saking stresnya gitu loh. Karena mungkin penyesalan yang sangat besar yang dia rasakan karena sudah berbuat salah, atau punya mimpi dan tujuan tapi ternyata gagal di tengah jalan, terus dia malu banget, stres akhirnya. Orang yang stres itu, saya baca-baca dikit, orang yang punya apa namanya, penyakit mental, kemungkinan besar dalam hidupnya itu karena dia tidak merasa dibutuhkan dalam kehidupan orang lain. Dalam artian mereka bahkan jangankan dibutuhkan, dicintai aja juga enggak gitu. Dan di buku ini kayak sebuah penutup dari sebuah kisah yang panjang dan ngasih tahu aja bahwa kalian itu dicintai loh. Kalau bukan orang lain yang mencintai kalian, minimal, maksimal banget, Allah itu sayang sama kalian. Gitu. Itu yang bikin akhirnya orang tuh kalau semisal sudah berbuat jahat atau salah atau dosa yang banyak, ketika membaca buku ini, dia bakal ngerasa bahwa, oh, saya masih punya harapan. Oh, ternyata saya masih ada yang mencintai. Oh, ternyata tujuan hidup saya itu bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi ya untuk Allah. Gitu. Itu. Jadi, positifnya, poin 1, buku ini cocok untuk teman-teman yang sedang mengalami penurunan dalam hidup. Jelas. Karena ini bukunya emang klimaksnya bagus sekali untuk menguatkan kalian. Kedua, buku ini tidak menjudge sama sekali kehidupan apa yang pernah kalian alami. Banyak sekali quote-quote yang disampaikan di sini yang gampangnya itu membangun rasa, sorry. Wah, poin ketiga sama ya, ketulisnya ya. Wah, oke. Sorry. Yang ketiga, sampai mana tadi? Buku ini benar-benar gak ada judging sama sekali sama kalian. Kadang kan ada buku-buku Islam yang dia itu, gini, saya jelaskan dulu. Kadang ada ulama-ulama atau seorang dai-dai atau ustadz-ustazah yang dia itu memberikan pendekatan kepada para jamaahnya dengan 2 cara. Satu dengan rasa cinta, yang kedua dengan rasa takut atau khauf. Khauf bahasa Arabnya. Satu rasa cinta itu namanya hub. Hub di bahasa Indonesia kan itu jadi ditranslasinya hobi, rasa cinta, hub. Makanya ada hubbud dunya, rasa cinta pada dunia. Terus iya itu hubbud dunya dan seterusnya. Yang kedua ada khauf, rasa takut. Nah, di buku ini dikhususkan karena ini buku motivasi Islam ya. Dia memberikan pendekatannya itu dengan cara mengambil cara yang pertama, yaitu dengan rasa cinta. Tapi yang harus dipahami juga bahwa buku ini karena dia pendekatannya dengan
tidak dengan cara tidak ngejudge sama sekali, tidak peduli dengan masa lalumu atau dosa-dosa yang pernah kalian perbuat, ya dia akhirnya kesimpulannya ya udah nggak apa-apa gitu lah. Yang harusnya kan kita harus seimbang akan antara itu, mau itu hope atau khaufnya itu harus seimbang. Yang ketiga, ini yang ketiga terakhir ya, cocok juga untuk teman-teman yang non-muslim atau bahkan muslim yang awam. Karena tadi ya buku ini memang saya lihat ditujukan untuk orang-orang yang ya non-muslim, untuk mengenal Islam lebih jauh, bagaimana Islam itu agama yang penuh cinta, dan cocok juga untuk teman-teman muslim yang awam untuk belajar Islam. Meskipun harus nggak cukup cuma buku ini loh ya. Maksudnya untuk meningkatkan rasa penasarannya dengan Islam, buku ini cocok. Buku ini cocok. Cocoklah untuk kalian kalau misal punya teman-teman yang suka baca, terus ternyata dia itu mungkin muslim yang awam, atau dia itu non-muslim tapi suka baca juga, hadiahilah buku ini karena ya cocok untuk mereka. Oke, itu adalah kelebihannya. Oke, itu kelebihannya. Tentu ada buku yang tentu buku ini nggak sempurna, pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah karena orang ini suka banget dengan Jalaluddin Rumi. Tentu Jalaluddin Rumi ini adalah seorang yang puitis, romantis, dan bahasanya itu mendayu-dayu, penuh dengan majas dan metafora. Akhirnya kekurangannya adalah kalau misal teman-teman tidak membaca ini kedua atau ketiga kali, ya saya bisa memastikan teman-teman bakal mungkin satu salah untuk menginterpretasikan apa yang ingin disampaikan, atau yang kedua nggak paham sama sekali ini ngomongin apa gitu. Jadi emang harus untuk pembaca yang awam, untuk pembaca yang masih awal, ya saya sarankan sih untuk sering ngulang-ngulang kalimat-kalimat yang tidak kalian pahami. Karena bisa jadi kalian nggak paham, karena penuh dengan majas dan metafora. Tapi ini sebenarnya juga dua mata pedang sih. Ada plus minusnya antara banyak dan sedikitnya majas dan metafor ini. Nah, kenapa? Karena justru ketika kita memahami soal majas dan metafor yang pengen disampaikan sama penulis atau Ahilwa ini, kita jadi paham betul betapa dalamnya kalimat itu. Jadi langsung kalau paham tuh jadi kayak maces gitu. Wah, ya benar juga ya gitu. Ya, metafornya tuh bagus. Aduh, contoh-contohnya banyak sekali ya. Saya pengen ngasih lihat tapi kok nggak tahu nih. Saya nggak kasih tanda soalnya ya untuk yang majas-majas seperti itu. Bentar. Coba ya, saya kasih lihat dulu ya. Mohon bentar ya, kita cari dulu bentar ya. Nggak ketemu ya. Nggak ketemu, banyak sebenarnya tapi kok ini tidak saya tandai, jadi saya harus baca, takut mengambil waktu jatah 40 menit saya, jadi beri saya lanjutkan dulu ya. Oke, yang kedua, karena ini buku motivasi Islam, dia karena untuk teman-teman yang awam sekali tentang Islam, dia nggak ada bahasa Arab, nggak ada tulisan Arab tuh nggak ada. Jadi bahkan untuk ayat-ayat atau hadis-hadis gitu ya, itu dia menggunakannya bahasa Latin gitu, bahasa Latin. Pakainya bahasa Latin gitu. Dan saya takutnya ketika dipakai bahasa Latin dan tidak menggunakan bahasa kitab, masalah translasi itu loh. Masalah translasinya yang takutnya nanti jadi pemahamannya beda yang didapatkan gitu. Yang ketiga ya tadi masalah translasi, karena bahasa awalnya itu adalah bahasa Inggris
Dan ada banyak juga typo pada kalimat yang ditulis pada penerjemah. Itu sih. Jadi kekurangannya itu terkait itu, kalau saya. Jadi saya pengen cerita juga, beberapa hari yang lalu tuh sebelum saya bikin materi ini, saya tuh melihat review juga di YouTube. Ada teman-teman mungkin nanti bisa bakal cari juga, ada orang Indonesia juga, mbak-mbak itu, yang dia review Secrets of Divine Love. Dan dia itu sangat anti sekali dengan buku ini, kayak ini buku-buku haram sekali gitu. Terus sampai, hah? Serius ya? Serius Anda membaca buku yang sama-sama saya gitu loh. Maksudnya saya aja bahkan mendapatkan banyak sekali pembelajaran dan banyak sekali mendapatkan reminder dengan buku ini. Tapi dia benar-benar anti banget. Nah, kenapa? Ya karena tadi masalah translasi. Masalah translasi dan juga masalah tentang ya tadi karena dia sufi, terus habis itu banyak ayat-ayat yang dia ambil, terus kadang maksudnya mungkin A, tapi dia memaknainya ini B. Akhirnya jadi nggak cocok menurut dia. Dan bahkan sebelnya adalah sebelnya adalah dia itu belum baca sampai pol, belum baca sampai full. Ya, itu kan bikin saya gedek ya, kayak, loh Anda aja belum membaca buku sampai selesai, kok udah marah-marah dulu gitu. Bahkan di videonya itu dia ngomong, nanti saya bakal kasih lihat ke teman-teman kekurangan dari buku ini dan juga kelebihan-kelebihannya. Dan dia sampai bikin 2 part video, isinya tidak ada membahas tentang kelebihannya, tapi kekurangannya semuanya. Saya jadi, wah ini nggak bagus nih untuk saya lihat. Tapi jadi buat pertimbangan juga bahwa, oh ternyata buku yang penuh, bahkan judulnya aja kan membahas soal cinta. Ternyata buku yang membahas soal cinta saja itu masih ada orang yang tidak suka. It's okay, ya udah gitu. Ya udah gitu ya. Jadi kayak gitu. Itu kekurangannya. Nanti mungkin teman-teman bakal cari sendiri di internet atau di YouTube, bakal ketemu deh itu orangnya. Karena itu termasuk mungkin bakal mudah tuh, mungkin dia ada di urutan 1, 2, 3 lah. Ketemu tuh langsung Secrets of Divine Love. Gitu. Ya. Oke, itu adalah kekurangannya. Dan terakhir dari slide saya pengen ngasih quote aja. Quote-quote yang menarik bagi saya untuk teman-teman bisa ambil juga. Di halaman 354 cetakan ke-6, yaitu Ahelwa mengatakan bahwa kita itu tidak boleh lupa bahwa surga dan neraka keduanya diciptakan untuk orang-orang yang berdosa. Mungkin kalau kita baca sampai sini mungkin kayak, hah, masa sih surga sama neraka buat pendosa semuanya gitu kan? Ternyata ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Neraka itu diciptakan untuk pendosa yang tidak peduli dan sombong, sedangkan surga diciptakan untuk para pendosa yang bertobat dengan penyesalan. Artinya, default-nya manusia, di buku ini pun juga sudah dijelaskan bahwa default-nya manusia sejak Nabi Adam, justru ketika dia, istimewanya adalah ketika dia itu memiliki akal, dan dengan akalnya ini dia bisa mungkin salah, mungkin benar, tapi yang membuat manusia itu lebih mulia daripada malaikat adalah ketika dia punya kehendak bebas, tapi memutuskan untuk tetap kembali kepada Allah meskipun dia punya salah sama Allah. Artinya, manusia itu mulia justru ketika dia memang bisa berbuat salah. Default-nya tuh yang membedakan antara kita dengan para malaikat itu apa? Ya kalau malaikat itu dia benar-benar default-nya untuk mensucikan Allah, untuk berzikir dan tidak punya hawa nafsu dan dia tidak bakal bisa membuat sebuah kesalahan, yaitu default-nya malaikat. Tapi manusia enggak. Manusia itu punya default-nya sendiri, yaitu apa? Dia punya kehendak bebas. Di mana kehendak bebasnya ini dia bisa pergunakan untuk ibadah atau dia pergunakan untuk berbuat dosa. Dan sebaik-baik manusia, ketika dia, yang kita tahu bahwa manusia itu nggak bisa lepas dari dosa, dan sebaik-baik manusia adalah ketika dia berbuat dosa, tapi dia tetap kembali sama Allah. Dan kita bakal mengingat kalimat doanya Nabi Adam alaihissalam adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
di mana itu adalah doa pertaubatan Nabi Adam setelah diturunkan ke bumi oleh Allah. Menyadari betul bahwa dia itu salah, langsung berdoa seperti itu. Meyakini bahwa saya ini adalah hamba yang zalim pada diri saya sendiri, maka saya ini nggak bakal jadi apa-apa kalau tidak Engkau ampuni ya Allah. Gitu. Jadi ada satu kalimat juga dari Ustadz sih ini. Teman-teman mungkin pernah dengar juga, kalau kalian itu tidak bisa berlomba-lomba dengan para ahli ibadah dengan ibadahnya, maka berlomba-lombalah dengan para pendosa dengan taubatnya. Gitu. Itu ya. Itu quote yang pertama. Yang kedua, saya pengen ngasih quote juga ini terakhir. Akhirnya seorang ulama, ini di bab terakhir nih. Akhirnya seorang ulama pun berkata, Allah tidak mencari alasan untuk memasukkanmu ke dalam neraka, tapi dengan rahmatnya dia mencari alasan untuk memasukkanmu ke surga yang kekal dengan cintanya yang abadi. Ini make sense banget. Ketika teman-teman menyadari betul bahwa umur umatnya Nabi Muhammad itu, kalau mau dibandingkan dengan umurnya para nabi-nabi terdahulu, umur kita tuh ibarat cuma setitik doang. Bayangkan, 63 tahun doang. 63 tahun rata-rata hidup manusia umatnya Nabi Muhammad. Sedangkan umatnya para pendahulu-pendahulu, di mana para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh itu 900 tahunan. Habis itu ada Nabi Adam ribuan tahun. Di mana artinya orang itu, semakin panjang umurnya, berarti kesempatan dia untuk beribadah kan makin panjang. Tapi kalau mau berbuat dosa juga makin panjang juga. Tapi kesempatannya untuk apa? Untuk beribadah tuh panjang gitu loh. Kesempatannya untuk hidup tuh panjang. Dan dia mau melakukan kesalahan apapun terus tobat, selesai urusannya. Dia masih punya waktu yang panjang sampai dia meninggal. Tapi umat Muhammad enggak. Umatnya Nabi Muhammad umurnya pendek dibandingkan umat-umat Nabi terdahulu yang ribuan tahun, ratusan tahun. Kita umurnya cuma puluhan tahun, 60-an tahun, bahkan nggak sampai 60-an pun juga ada yang sudah meninggal. Itu kalau dipakai buat ibadah dikit banget. Bayangkan, gini deh, kita dikasih waktu 24 jam. Oke, 24 jam. Habis itu katakanlah 8 jam dipakai untuk tidur. 8 jam dipakai untuk tidur, sisa 16 jam, bener. 16 jam entah itu nanti dipakai buat kuliah, dipakai buat nongkrong, dipakai buat ini, itu, dan sebagainya. Ternyata dalam satu hari kita sholat, katakanlah ambillah satu sholat itu 5 menit maksimal atau 10 menit maksimal. Ternyata 5 kali sholat ada 50 menit sehari. 50 menit sehari. Itu terus teman-teman pengen pakai buat bisa yakin masuk surga gitu. Kan nggak bisa. Makanya kayak, wah, amal kita tuh dikitnya minta ampun gitu loh. Untuk yakin bahwa kita tuh bakal masuk surga. Makanya Ahlul Bahwa itu menyampaikan bahwa justru kita masuk surga itu. Kalau mau hitung-hitungan fair-fairan, dengan amal kita yang sedikit, kok kayaknya nggak mungkin kita itu masuk surga. Maka justru kita itu masuk surga karena apa? Karena Allah sayang banget sama kita, dan dengan rahmatnya lah kita bisa masuk surga. Itu teman-teman. Itu dari saya. Itulah pembahasan bedah buku untuk Secrets of Divine Love. Kesimpulannya, saya pengen nutup juga. Kesimpulannya adalah ini buku worth it banget untuk kalian baca. Dan ya, kalau kalian belum terbiasa untuk membaca buku ini, mungkin agak berat sih untuk kalian baca. Karena ya tadi ada metafornya dan seterusnya. Nah, untuk membangun kebiasaan membaca, silahkan baca-baca aja buku yang kalian suka aja dulu. Baru setelah itu naiklah dari 100 halaman ke 200, 200 nanti berapa sampai bisa 300 halaman. Gitu sih kalau saya ya. Tapi kalau pengen dikasih tahu ini buku worth it apa enggak untuk dibaca, worth it banget untuk kalian baca. Untuk ngasih motivasi kalian tentang
untuk semakin dekat sama Allah. Gitu. Saya di Instagram tuh ngasih nilai buku ini tuh 5/5. Bintang 5 lah gampangannya. Dan saya pun jarang untuk ngasih buku nilai 5/5 tuh saya jarang. Jadi ya cocok untuk kalian baca. Itu aja. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas pemaparannya. Wah, bukunya sepertinya cocok sekali buat para remaja, terutama mahasiswa ini yang kadang biasanya merasa sendiri, dimarahin sedikit, merasa bahwa tidak ada yang sayang dengan dirinya dan terpuruk sendiri. Karena sejatinya bahwa cinta sejati itu datangnya dari Allah. Setelah mendengar ini juga, saya merasa terpukul dan jelek banget rasanya Pak, karena sering melakukan dosa, sering melupakan Tuhan, namun tetap saja cinta dan kasih sayang Allah itu begitu luasnya di saat menunda, bahkan menolak untuk bertemu, tapi tetap saja dikasih nafas untuk bertemu di waktu selanjutnya. Betul. Baik, selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Silahkan menyebutkan nama dan instansinya, dimohon juga untuk pertanyaannya disampaikan secara singkat dan jelas. Dibuka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu ya teman-teman. Pertanyaannya dapat disampaikan di kolom chat ataupun dapat juga dengan raise hand kepada para audiens yang ingin berdiskusi. Saya persilahkan. Ini ada yang nanya nih, Mbak. Baik Pak, saya izin bacakan Pak ya. Yang pertama, apa yang menjadi motivasi penulis untuk menulis buku Secrets of Divine Love ini, yang isinya benar-benar real dengan kenyataan yang ada pada kehidupan kita, dan bagaimana cara agar bisa menciptakan sebuah tulisan-tulisan yang isinya real dengan kenyataan yang sedang terjadi. Baik Bapak, yang pertama bisa dulu Pak dijawab. Oh ya, sorry. Kok aku malah baca yang kedua fokusnya. Benar. Iya Bapak ya. Bentar ya, aku baca ulang ya. Aku malah nggak ngedengerin jenengan baca, Mbak. Sorry. Apa yang menjadi? Yang isinya benar-benar real dengan kenyataan yang ada pada kehidupan kita dan bagaimana cara agar bisa menciptakan sebuah tulisan-tulisan yang isinya real dengan kenyataan yang sedang terjadi. Saya yakin penulis ini, kalau teman-teman lihat di biografinya beliau, teman-teman bakal melihat bahwa beliau itu nulis itu bukan sekali terus langsung langsung terjual bestseller gitu. Enggak seperti itu. Teman-teman ketika melihat buku ini dan melihat biografinya, teman-teman bakal sadar bahwa orang ini tuh sudah menulis buku itu sejak bukan sejak umur 15, tapi sudah 15 tahun lamanya beliau itu menjadi penulis. Tentunya tulisan-tulisan beliau baru meledaknya itu ya ini. Tapi 15 tahun sebelum itu, sebelum tahun ke-15 itu, apakah beliau tulisan-tulisannya itu meledak? Ternyata kita dengar nama Ahelwa aja nggak pernah gitu. Kayak misal teman-teman tahu Andrea Hirata, pencipta penulisnya Laskar Pelangi. Teman-teman kira itu karya pertamanya beliau? Enggak. Karena beliau dulu pun sudah aktif menulis, tapi bukan menulis novel. Artinya ketika teman-teman nanya bagaimana cara agar bisa menciptakan sebuah tulisan yang isinya real dengan kenyataan yang sedang terjadi, tentu itu adalah proses practice and fail. Kegagalan dan tetap latihan meskipun kegagalan tetap kalian dapatkan. Semua itu dilatih, bakat itu dilatih. Jadi kalau kalian nggak bisa, ya dilatih gitu loh.
Artinya kalau tanya tips-tips soal gimana cara untuk membuat tulisan yang real dengan kenyataan yang sedang terjadi, ya carilah kegelisahan di sekitar kalian gitu. Apa ya yang kira-kira bisa kalian tuangkan dalam tulisan yang sekiranya itu bisa yang sekiranya itu mengganggu dalam kehidupan kalian. Kayak saya pernah nulis, ini untuk caption Instagram sih sebenarnya, bukan tulisan. Saya juga bukan seorang penulis buku, itu bukan. Tapi ini salah satu contoh saja ketika kalian pengen membuat sebuah tulisan yang relate untuk orang lain, coba kalian lihat kegelisahan-kegelisahan apa yang membuat kalian itu jadi kayak, wah, kok kayak gini ya, coba ditulisin. Ide-ide aja kayak misal apa. Dan saya waktu itu pernah nulis, ini salah satunya ya, pernah nulis soal anak-anak kecil yang di masjid, kenapa dia itu diletakkan di belakang. Itu salah satu kegelisahan saya. Kenapa anak-anak kecil itu diletakkan di belakang gitu loh. Kenapa mereka tidak diizinkan untuk merasakan soft pertama gitu. Dan dibersamai oleh bapaknya maksudnya. Kalau ibunya kan di belakangnya. Tapi maksudnya itu. Dan di belakang itu kan anak-anak malah justru kayak lepas kendali gitu. Ada yang salto-salto, ada yang kemarin saya temuin bawa lato-lato. Wah, ramai sekali masjid saya gitu ya. Ya seperti itu. Artinya bahkan hal-hal yang terdekat dalam kehidupan kalian itu bisa kalian tuangkan dalam sebuah karya, tulisan atau video atau foto apapun itu bisa kalian gunakan. Nah, kalau tanya soal bagaimana cara Ahelwa untuk membuat sebuah tulisan yang real dalam kehidupan yang bisa kita lihat hari ini, ya tentu dia nggak asal-asalan tapi riset. Ternyata target pasar orang hari ini tentu dia menargetkan target pasarnya adalah orang-orang yang awam, orang-orang yang nggak paham sama Islam, terus tentu tentang masalah mental health juga. Ternyata Islam punya solusinya, ya seperti itu. Dan itu tentu nggak muncul sehari dua hari, nggak muncul sekali dua kali dari karya yang beliau buat, tapi dari banyaknya beliau riset. Ya teman-teman lihat aja nanti dari 300 berapa tadi? 390-an halaman, dia by risetnya saja daftar pustakanya bisa sampai 40-an, 50-an halaman. Ya itu betapa seriusnya beliau gitu loh berarti untuk membuat sebuah tulisan itu. Ya seperti itu. Ya, itu jawaban saya. Oke, kalimat. Pertanyaan kedua mau saya baca sekalian ya, Mbak. Bagaimana penulis dapat mengubah seseorang dengan tulisan yang diceritakan dalam sebuah buku Secret of Divine Love? Bagaimana penulis dapat mengubah seseorang dengan tulisan yang diceritakan? Gini, nggak perlu dengan tulisan deh. Apapun dalam kehidupan kalian. Omongan temen nih loh. Kalian bisa berubah. Nih, contoh ya. Contoh. Ini kalian lagi di kampus nih. Ya. Terus habis itu, kalian ketemu sama orang, teman kalian. Ngomong gini, itu muka kamu kok capek banget sih? Gitu. Kamu lagi ada masalah ya? Gitu. Itu satu orang. Habis itu kalian datang tuh ke tempat lain, ketemu sama teman kalian juga. Ngomongnya gini, kok mukamu kok capek sih? Kamu habis nangis ya? Kamu ada masalah ya? Padahal kalian fine-fine aja sebenarnya, nggak ada masalah sebenarnya, nggak habis nangis juga. Bayangkan setelah itu, kalian ketemu sama orang, ngomong hal yang sama, 10 orang gitu. Itu bikin kalian kepikiran nggak? Mungkin kalian habis itu ke kamar mandi, buat ngecek ke cermin kayak, emang beneran habis nangis ya? Emang ini ada yang salah ya di mukaku? Dulu-dulu juga kayak gini, mukaku kok hari ini kayak banyak orang yang komen sih gitu. Itu omongan temen aja bisa ngerubah kalian, apalagi tulisan gitu. Apapun, bahkan film pun juga bisa merubah kalian, cara berpikir kalian. Di drama-drama Korea itu kan banyak sekali menceritakan tentang reinkarnasi, terus menceritakan tentang kehidupan kedua setelah meninggal dengan karma-karma. Jangan salah ya, jangan salah. Muslim-Muslim hari ini yang percaya dengan reinkarnasi dan karma-karma itu banyak.
Kenapa mereka bisa percaya? Ya karena habis melihat film. Gitu loh. Artinya informasi-informasi yang masuk ke dalam kepala kalian, nggak mungkin itu bahkan sedikit pun tidak merubah kalian. Itu pasti merubah kalian. Jadi pintar-pintarlah kalian itu memasukkan informasi ke dalam otak kalian. Masukkanlah yang baik-baik, jangan sampah. Kalau kalian memasukkan itu ke dalam otak kalian sampah, ya jadinya keluarnya juga sampah. Gitu ya. Jadi itu. Simpelnya perumpamaannya seperti itu. Ya. Jadi kalau ditanya penulis caranya untuk mengubah orang dari tulisannya seperti apa, ya segala apapun itu. Kalau tulisan itu dibaca pasti merubah. Gitu, ya. Itu ya Mas. Ini Mas atau Mbak ya? Oh Mbak Dortiana Mone. Itu ya Mbak. Baik, untuk Mbak Dortiana, apakah diterima Mbak jawabannya? Oh ya ini Mbak Dortiana. Bisa di-chat Mbak. Baik Pak, terima kasih. Oh ya, sama-sama. Baik, ada yang raise hand nih Pak. Oke, Mbak Cindy, silahkan Mbak disampaikan pertanyaannya. Monggo Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya, wabarakatuh. perkenalkan saya Cindy dari Polkesmar. Izin bertanya kepada Bapak Naufal mengenai tadi kan kebanyakan tentang penulis ya. Saya ingin bertanya berhubungan tentang pembacanya. Bagaimana sih caranya kita sebagai pembaca untuk mendapatkan hal positif dari sebuah buku gitu? Karena kan kebanyakan orang ketika dia bertentangan dengan suatu informasi atau keyakinan yang dia miliki, maka dia akan menolak mentah-mentah informasi itu. Seperti kasus yang Bapak alami sendiri gitu, yang Bapak lihat videonya itu. Nah, itu bagaimana sebagai kita pembaca dapat memilih lah untuk informasi yang dapat kita dapatkan, kita terima gitu. Apakah dapat diterima? Oke. Ya, oke. Terima kasih. Sorry, sebelumnya aku pengen nanya, Mbak Cindy Melasari itu orang Magelang ya? Kayaknya dulu satu SMP sama saya soalnya. Iya nggak sih? Ya, betul. Oh, Mbak Cindy. Oke. Ya. Jadi gini Mbak Cindy. Jadi kalau kita belajar soal referensi atau otak kita, orang itu bisa tumbuh rasa keyakinan itu ketika seseorang itu. Yang tadi Jabir. Iya Mbak Putri, oke, thank you. Jadi orang itu, sorry, aduh ke distract. Jadi orang itu bisa tumbuh rasa keyakinan dalam hidupnya, benar dan salah, tentang jalan hidup seseorang gitu ya. Cara-cara hidup yang benar itu seperti apa dan lain sebagainya itu dia munculnya dari informasi, balik lagi ya, ini soal informasi yang kalian masukkan ke dalam otak kalian. Ke dalam otak kalian. Makin banyak informasi yang kalian dapatkan dalam otak kalian, dalam bab yang sama, atau dalam tema yang sama, lama-kelamaan itu bakal jadi keyakinan. Kalau mau kasih contoh apa ya? Informasi itu, balik lagi, informasi itu tidak cuma berupa buku loh ya. Apapun itu. Apapun itu. Dari mulai pengalaman hidup kalian, dari mulai perkataan orang, perkataan teman, atau siapapun itu, film, ya pokoknya segala apapun yang kalian lihat, terus kalian olah di dalam otak kalian, itu lama-kelamaan, kalian jadi yakin. Contoh sederhana. Ya, contoh sederhana. Saya pengen ngasih contoh sederhana gini. Pernah nggak kalian punya, gini, sorry. Kalian itu scrolling Shopee atau Tokopedia atau apapun lah, e-commerce itu. Terus kalian itu pengen beli apa contohnya? HP contohnya. Pengen beli HP. Jangan beli HP. Beli skincare. Ini karena saya ngelihat banyak cewek-cewek di sini. Kalian pengen beli skincare, ya. Terus dalam keyakinan kalian awalnya, oh produk ini kayaknya nggak cocok ini buat aku, ini nggak cocok. Tapi kok melihat harganya bagus, apa saya coba kali ya? Gitu. Awalnya kalian ragu. Terus habis itu kalian lihatlah review, lihatlah pendapat teman-teman kalian. Habis itu yang terjadi apa? Bisa kalian tebak.
Habis itu kalian check out pasti untuk nyobain. Itu bentuk keyakinan seseorang. Bahkan dari mulai dengan contoh yang sederhana, masalah skincare yang pengen kalian beli aja, kalian harus lihat review dulu untuk bisa yakin, untuk bisa beli, untuk bisa mengeluarkan duit untuk membeli itu gitu loh. Nah, apalagi ketika kita melihat sebuah sebuah pemikiran yang di luar itu, entah pemikiran kebebasan atau pemikiran tentang Islam dan lain sebagainya. Ketika kalian itu pengen mendapatkan sebuah keyakinan, maka kalian harus meyakini dulu, maka kalian harus memperbanyak informasi tentang itu, gitu. Makanya kenapa ketika kita melihat sesuatu dan saya nggak setuju sama Anda, karena saya sudah meyakini apa yang saya punya, gitu. Saya sudah terlalu banyak informasi yang saya dapatkan, akhirnya muncul keyakinan dalam diri saya, dan ketika ada orang yang kok tidak sesuai omongannya dengan keyakinan saya, ya saya bantah. Jadi ketika kita menganggap bahwa misal katakanlah ya buku ini adalah buku bagus, ya berarti contoh saya sudah mengalami sendiri untuk membaca buku ini, gitu ya. Terus habis itu saya ngerasa bahwa ini tidak ada yang salah. Terus habis itu saya melihat review-review di Goodreads, website Goodreads, itu ternyata reviewnya juga bagus-bagus. Makin yakin dong saya, apa salahnya buku ini? Kenapa dibenci gitu loh. Makanya saya terus, oh ya, nggak ada yang salah kok gitu loh. Cuma memang yang namanya buku ya, yang namanya karya itu pasti tidak sempurna, pasti ada plus minusnya. Makanya tujuannya untuk review buku ini ya untuk ngasih tahu aja secara objektif bahwa ya ini ada plus minusnya, gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya adalah cara untuk sorry Mbak, apa tadi? Diulang. Kayaknya sih udah kejawab sih, tapi coba barangkali ada yang bisa saya ulik lagi, Mbak Cindy. Oke, pertanyaan Mbak, nggak kedengeran Mbak, sorry. Hilang suaranya. Mbak Cindy, bisa diulang Mbak pertanyaannya Mbak? Atau ditulis Mbak Cindy. Ya mungkin terkendala jaringan. Iya, kayaknya terkendala jaringan sih. Ya, kita lanjutin dulu kali ya. Nanti Mbak Cindy berikutnya ya. Kita lanjut berikutnya. Perkenalkan saya Luffy dari Umum. Ini bercanda nih orang nih, kayaknya nih. Di sini saya ingin bertanya bagaimana cara menumbuhkan minat dalam membaca buku di perpustakaan tentang Secret of Divine Love, Hakikat Pencipta Manusia. Menurut pembedah buku sendiri, mengapa penulis sering menggunakan pengandaian seperti nafas roh Tuhan? Dosa apa enggak? Makasih. Oke. Kita jawab yang pertama dulu ya. Bagaimana menumbuhkan minat dalam membaca buku di perpustakaan? Kalau saya secara pribadi, kalian harus tahu why-nya itu apa atau kenapanya itu kenapa. Kenapanya kenapa? Tujuan kalian membaca buku itu untuk apa? Gitu. Why-nya, kenapa? Alasnya, kenapa kalian harus membaca buku? Itu harus ditemukan dulu. Karena itu yang justru menentukan kalian nanti bakal senang atau tidak untuk membaca. Meskipun sebenarnya senang atau tidak senang, nanti bakal seiring berjalannya waktu kalian bakal jadi senang untuk membaca buku. Tapi untuk memulai dan meluangkan waktu untuk membaca itu kadang meskipun kita punya banyak waktu, tapi kadang yang lebih banyak disentuh kan justru HP, bukan buku. Makanya kadang setiap itu alasannya beda-beda emang. Nah, kalau saya teman-teman, saya tuh gini, alasan terkuat saya kenapa saya itu membaca, karena satu, saya tahu bahwa di kemudian hari itu kemungkinan saya bakal diundang-undang untuk ngisi pengajian, ngisi forum-forum gitu. Artinya referensi saya harus banyak. Kedua, saya pustakawan. Kalian bayangkan seorang pustakawan tapi tidak suka baca buku. Nah, itu kontradiksi sekali kan.
kerjaannya menjaga buku, ngolah buku, tapi nggak suka baca buku. Kan kocak itu, kan kocak banget itu. Makanya saya nggak kepengen seperti itu. Saya kepengennya seorang pustakawan itu dia harus benar-benar cinta buku. Cinta buku itu termasuk isi-isinya, artinya harus dibaca. Jadi kalau seorang pemustaka itu para pengunjung itu namanya pemustaka. Itu mereka datang ke perpustakaan, ya mereka bertanya kepada orang yang tepat gitu loh. Pengennya seperti itu. Buat profesi saya sendiri aja sebagai seorang pustakawan. Ketika saya bekerja di Unimus, terus ketemu sama teman-teman mahasiswa yang kita tahu sendiri mahasiswa itu otaknya lagi aktif-aktifnya buat mikir, ya pustakawan harus cerdas juga untuk bisa mengimbangi gitu. Dan BTW saya umurnya nggak jauh-jauh juga sih sama kalian. Jadi kayak kalau dipanggil bapak tuh kayak ya ya oke gitu lah. Ya nggak apa-apa sih gitu tapi oke lah. Gitu ya. Itu ya. Jadi temukan why-nya, temukan alasannya kenapa kalian tuh pengen membaca buku. Temukan itu. Dan jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan. Emang kalau kalian ngerasa bahwa baca buku itu membosankan, ya udah nggak usah baca buku, udah nggak apa-apa. Kalian belajarlah dari media yang lain, entah itu video atau apa. It's okay, nggak apa-apa. Indonesia literasinya turun, ya udah nggak apa-apa. Ya jangan dik, jangan. Ayo membaca. Temukan why-nya ya, dan temukan buku yang cocok. Buku yang cocok itu, menurut saya adalah buku yang relate dengan kalian. Kalau kalian itu suka dengan film, bacalah buku-buku soal film. Dimulai dari buku-buku fiksi juga it's okay, nggak apa-apa. Kalian suka baca novel, ya nggak apa-apa. Bacalah novel. Minimal novel yang pendek-pendek dulu aja, jangan 200 halaman. Itu 200 halaman tuh capek kalau buat awalan. 100 halaman aja dulu. Gitu. Udah ya. Itu aja Mas Luffy. Thank you banget sudah bertanya. Terus nanya lagi, menurut pembedah buku sendiri, mengapa penulis sering menggunakan pengandaian seperti nafas roh Tuhan? Dosa apa enggak? Nah, ini yang jadi perdebatan memang. Metafor ini yang jadi kunci perdebatan yang membuat kemarin saya ngelihat reviewer di YouTube itu marahnya minta ampun membahas soal buku ini. Karena mengandaikan Adam itu diciptakan oleh nafas Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu ada di dalam diri manusia sehingga ya dia udah nggak butuh lagi Tuhan gitu loh. Itu yang membuat akhirnya jadi masalah untuk sebagian orang karena nggak cocok sama buku ini. Tapi bagi saya ya itu cuma metafor saja gitu loh. Metafor saja. Metafor bahwasanya kepengennya itu ya dengan bahasa yang mendayu-dayu apa ya kira-kira yang kepengen saya sampaikan. Dengan bahasa yang lebih enak, nafas gitu. Oh mungkin nafas bagus gitu, masuklah itu nafas. Kayak ditiupkan ruhnya. Itu dari dalilnya di surat Al-Baqarah kalau nggak salah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu meniupkan ruh kepada Nabi Adam. Dan di situ di buku tadi itu disampaikannya dengan nafas gitu. Dosa apa enggak? Waduh, kalau itu masalah dosa atau enggak, saya kok nggak bisa menentukan. Coba teman-teman tanyakan itu kepada para fuqaha, tanyakan itu pada ustadznya. Mungkin bisa jadi saya salah. Tapi interpretasi saya bahwa oh ini memang buku untuk orang awam gitu loh. Dan ternyata untuk orang muslim pun ternyata ini memberikan manfaat yang cukup banyak, membuat mereka sadar bahwa untuk dekat sama Allah itu penting gitu. Jadi saya mengesampingkan itu dan tetap membaca itu dan menganggap bahwa buku ini memang bagus gitu. Itu ya Mas Luffy. Thank you banget sudah bertanya. Gimana Mas Luffy? Udah bisa diterima jawaban dari Bapaknya? Baik Bapak, sembari menunggu respon, kita persilahkan lagi ada satu dari Mbak Silva Indriani. Silahkan Oke, Mbak. monggo silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Silva Indriani, berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Jadi, saya mau bertanya nih Pak, terkait taubat di bab 5-nya nih. Jujur,
saya sendiri pernah gitu merasa malu atas dosa yang diperbuat. Kemudian memilih untuk menunda untuk bertaubat ya karena malu aja gitu sama Allah terhadap dosa kita kan. Oke. Nah, apa sih rahasia taubat yang perlu dan harus saya ketahui gitu agar saya benar-benar yakin harus bertaubat dan menyesali perbuatan tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, thank you. Nih, saya pengen ngasih lihat bacain untuk kalimat pertama di bab kelima di buku ini. Sejauh apapun kita tersesat, sejauh apapun kita telah menyimpang dari Allah, sebanyak apapun dosa yang telah kita perbuat, apapun yang sudah kita lakukan atau